Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, kalau kami boleh senantiasa belajar, mengawali setiap hari bersama dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Sehingga di sepanjang hari itu Tuhan, apapun yang kami hadapi, sungguh kami merasakan, kami tidak pernah Tuhan biarkan sekali-kali merasa sendiri dan ditinggalkan. Karena kalau Engkau memberi kehidupan, maka itu menandakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan itu membuat kami mengalami kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang kekal, yang sejati, yang bersumber dari Engkau sendiri. Inilah kebahagiaan kami Tuhan. Dan ini pun yang boleh kami nyatakan dalam masa penantian kami. Ketika dalam pengharapan imani kami, Engkau akan datang kembali. Maka dengan sikap berbahagia dalam kebijakan yang boleh menandainya, kami senantiasa boleh hidup di dalam dan bersama dengan Engkau Tuhan. Pun dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi segala hal dalam kehidupan kami di dunia ini. Firman-Mu Tuhan, sungguh boleh kami sambut, karena firman-Mu pelita dalam kehidupan yang membuat kami tidak akan tersesat. Tolong kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah lidah bibirnya, sehingga apapun yang dia sampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu bagi umat-Mu. Dan bagi kami yang mendengarkan, kami sungguh akan menjadi orang yang berbahagia tatkala kami boleh memelihara firman itu untuk kami terus hayati, kami ingat dan kami lakukan. Tolong kami bersama-sama Tuhan untuk itu. Dalam Kristus Yesus yang kami nantikan, kami panjatkan doa kami. Amin. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebagai dasar dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membaca bagian ini secara berbalasan. Saya dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu selanjutnya. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu,
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Seorang pendeta Lutheran yang bernama Kierkegaard, dia pernah menyatakan dalam salah satu tulisannya demikian. Yang aku pikirkan bukanlah apa yang harus aku ketahui, melainkan apa yang harus aku lakukan. Saya ulangi, yang aku pikirkan bukanlah apa yang harus aku ketahui, melainkan apa yang harus aku lakukan. Begitu menurut Kierkegaard, seorang pendeta Lutheran dalam salah satu tulisannya. Pikiran manusia bukankah memang sering kali dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Hal ini mendorong manusia untuk mencari tahu, untuk tahu jawabannya, sehingga dia mempelajari segala sesuatu dan akhirnya menjadi tahu. Pertanyaannya, lantas setelah tahu, apa langkah selanjutnya? Atau meminjam bahasa Kierkegaard tadi, apa yang dilakukan? Sesungguhnya dalam penghayatan kita akan pernyataan pendeta Lutheran tersebut, bukankah kalau kita mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita memikirkan sesuatu dan kita mau tahu jawabannya kapan? Dan sebagaimana yang telah kita tahu tentang saat dan kapan, kita tidak tahu. Yang penting apa yang harus kita lakukan. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun tidak seringkali kita sudah tahu hal itu. Tapi sesuai dengan tema kita saat ini, apakah kita bersikap dengan bijak? Kita sudah tahu, ya betul, Yesus akan datang kembali dan kita menantinya. Tapi sebagaimana tema kita saat ini, apakah kita menanti dengan bijak? Mendengar kata menantikan, itu langsung kita berpikir pekerjaan yang menjenuhkan, membosankan, dan seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Begitu sangat pasifnya. Apakah demikian Bapak Ibu? Siapa yang bilang kalau kita mendengar kata menanti selalu membosankan, menjenuhkan, dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Tema kita saat ini oleh karena itu, menantilah dengan bijak. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan bijak. Maka pertanyaannya, apa ukuran bijak itu? Bagaimana kita bisa bersikap bijak dalam menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus? Inilah, kalau kita kembali pada firman Tuhan, selalu Bapak Ibu menjadi sumber pelajaran yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan mengapa Tuhan Yesus mengajarkannya dengan perumpamaan? Itu untuk menyederhanakan,
untuk menyampaikan sesuatu yang bisa kita mengerti, yang bisa kita pelihara untuk kita ingat, supaya tidak tahu saja, dipikirkan saja, tetapi dilakukan. Dan kita ditolong dengan perumpamaan ini, perumpamaan yang mempunyai arti di balik dari yang simbolis, dari apa yang Tuhan mau nyatakan melalui perumpamaan ini. Maka hal yang pertama, mengapa Tuhan Yesus mengambil atau perumpamaan dari 5 gadis yang bodoh dan yang bijaksana? Kalau saya boleh bertanya, tentunya siapa yang mau disebut bodoh? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Ada? Tapi semuanya mau yang bijaksana. Dan ini digambarkan dengan Yesus dalam pengajarannya. Dalam tradisi pernikahan saat itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita juga mengenal, kalau ada pernikahan ya, ada rombongan calon mempelai laki-laki datang ke perempuan. Dan saat itu tradisinya dilakukan pada malam hari. Jadi ada tradisi menjelang pernikahan pada saat itu di mana mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan pada malam hari. Dan karena pada malam hari, maka calon mempelai perempuan bersama dengan teman-temannya tentunya harus menyiapkan pelita. Pelita untuk apa? Supaya mempelai laki-lakinya tahu benar jalan untuk menuju ke tempat mempelai perempuan. Jadi kita bisa memahami betapa pentingnya pelita itu. Dan bukan sekedar pelita, ada bahan bakarnya yaitu minyak. Ini memberikan arti apa Bapak Ibu yang terkasih? Menyambut seseorang itu butuh kesungguhan, tidak main-main, tidak bisa berpikir sembarangan, tidak bisa lewat begitu saja. Sehingga kebijaksanaan di sana diukur ketika mereka tidak hanya berpikir bahwa kalau saya hanya membawa pelita tidak membawa minyak maka akan habis. Karena apa? Karena mereka berpikir sungguh-sungguh. Dan kesungguhan inilah yang sungguh menandai seseorang bersikap bodoh atau bijaksana. Itu artinya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memberikan arti mempelai laki-laki itu kita hayati adalah Yesus yang akan datang kembali dalam kehidupan kita. Dan kita adalah mempelai perempuannya menyambut dia datang. Maka apakah kita sungguh-sungguh Bapak Ibu? Kita sungguh-sungguh dalam menyongsong, dalam menantikan kedatangan dia kembali. Bagaikan mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuannya. Kesungguhan menjadi satu hal yang menandai supaya kita tidak bersikap bodoh dalam menanti kedatangan Tuhan kembali. Menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Saatnya pasti tiba. Karena itu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam menantikan dia? Ada 2 hal yang penting Bapak Ibu yang terkasih dalam bagian ini untuk menunjukkan kesungguhan kita yang menandai kebijaksanaan saudara dengan saya. Dan ini hal yang penting. Mengapa? Kalau diumpamakan di sana, ketika yang bodoh itu sedang beli minyak dan ketika kembali pintu telah ditutup, itu mengatakan batas waktunya sudah selesai. Itu penghakiman yang terakhir.
Segala sesuatu ada waktunya. Karena itu bagaimana memanfaatkan waktu dengan penuh kesungguhan. Hal yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, kata menyongsong di sini. Ada satu tulisan yang sangat kritis dari Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi tertua di Indonesia, yaitu Pendeta Yoas Adi Prasetya. Ketika dalam tulisannya memberikan arti kata menyongsong dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu mau mengatakan menyongsong kembali untuk membawa yang kita nanti itu kembali masuk bersama-sama dalam kehidupan saudara dengan saya. Kita menantikan dia untuk datang kepada kita di sini. Kalau kita menantikan dia datang, berarti dia datang ke sini, bukan kita yang ke sana. Ini artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Tulisan kritis ini dalam rangka menyikapi film Left Behind yang rupanya sungguh menjadi luar biasa, diminati oleh sebagian besar juga umat Kristiani. Teologi pengangkatan, rapture teologi. Seolah-olah dunia yang kalau kita ingat dalam peristiwa penciptaan pertama kali yang Tuhan pandang sungguh amat baik, ini menjadi tidak baik dan orang-orang yang baik terangkat. Sangat menarik Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita dalami Matius pasal 25 ini, tidak lepas dari Matius pasal 24. Matius pasal 24, mari kita buka sejenak ayat 37. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mengapa kedatangan Anak Manusia, kedatangan dia kembali dikaitkan dengan peristiwa Nuh? Bapak Ibu, pada zaman itu Nuh tidak terangkat. Tidak, dia tetap ada di dunia. Untuk Tuhan utus memperbaharui segala sesuatunya. Yang berdosa itu dikasihi oleh Tuhan dan Nuh diutus untuk menyatakan pertobatan bagi orang-orang yang sudah tidak ingat akan Tuhan pada zamannya. Dan dia tetap ada di situ. Keluarga Nuh tidak diangkat ke atas dan membiarkan yang berdosa tetap dalam dosanya. Tidak, dia tetap ada di situ. Untuk mengatakan bahwa dunia ini yang pertama kali Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Maka tetap akan sungguh amat baik melalui karya dari Nuh bersama dengan keluarganya yang Tuhan utus. Ini yang memberikan arti bagi saudara dengan saya. Sehingga kisah fiktif yang boleh kita saksikan dalam film Left Behind itu mau mengatakan apa artinya itu? Apa gunanya kita diangkat ke atas sementara Alkitab secara konsisten mempersaksikan Kristus yang datang dari atas datang ke dalam dunia yang berdosa untuk mengalami pertobatan. Maka pesan utamanya Bapak Ibu yang terkasih adalah berjaga-jagalah, bersiap sedialah, dan kita jangan sampai kehilangan minyak. Pelita itu harus dengan minyak.
yang artinya penuh dengan kesungguhan. Bapak Ibu, kalau pelita itu menerangi yang gelap. Kalau dunia ini mengikuti dalam pemahaman yang seperti itu, atau dunia sedang larut dengan kegelapan perbuatan duniawinya, maka saudara dengan saya, apakah berpikir dalam kesungguhan bukan pelita semata yang akan menerangi dunia sekitar, tapi minyak pun kubawa. Kalau dalam renungan Warta Jemaat, Pendeta Giku Hamakonda menghayati hal itu dalam kekuatan rohnya yang kudus. Minyak itu jangan sampai habis. Supaya dengan demikian terus kita nyatakan hal-hal yang menerangi perbuatan yang gelap di dunia ini. Itu menanti dengan bijak. Mampu mengambil keputusan, oh ini pengajaran yang salah, oh ini hal yang benar, dan saya mengambil keputusan yang tepat. Berjaga-jaga dan bersiap sedialah. Karena hal yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, sikap yang salah, yang seringkali Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam firman Tuhan sangat jelas sekali dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Masih banyak orang yang menghitung-hitung kapan dan butuh detil. Kita ingat fenomena 1 Januari tahun 2000. Itu ada sekelompok orang yang memang menghitung dengan jelas sekali. Pada dalam Alkitab secara konsisten dikatakan tentang kapan dan saatnya engkau tidak akan tahu. Tapi masih dicoba, dihitung-hitung. Dan ketika tidak terjadi dengan gampangnya mengatakan di-cancel. Apakah ini ada kesungguhan? Bapak Ibu yang terkasih, kesungguhan terletak pada perbuatan saudara dengan saya. Sikap hidup yang bijak, yang menerangi kegelapan yang ada, hingga sampai dia datang kembali dan melihat kita, oh kalian bagaikan perempuan yang membawa pelita tapi juga dengan minyak, karena ada kebijaksanaan di sana dan tidak bersikap bodoh. Mari kita lihat dalam diri kita, dalam hidup berkeluarga, hidup bergereja, hidup berbangsa bernegara, yang mengarah pada kebenaran, keberanian, menyatakan hal yang baik di tengah-tengah kegelapan. Kita dukung, kita doakan, dan kita sendiri menyatakan perbuatan baik bagaikan pelita di tengah kegelapan. Sampai kapan Tuhan datang kembali, kita telah siap. Tidak pernah kita kuat. Sebentar bersama dengan paduan suara wilayah 1, kita juga menghayati kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Amin.